Hai Spruce, welcome to Breakdown Channel Universe. Series Loki akhirnya tayang nih di Disney Plus, dan buat kalian yang pengen nonton series ini tapi belum familiar sama karakter Loki dan juga backstory-nya di MCU, don't worry dan jangan pusing karena di video kali ini kita bakal bantu kamu nih buat lebih mengenal karakter Loki lebih dalam supaya kamu bisa lebih enjoy nonton seriesnya nanti. So duduk yang manis, cari senderan yang enak dan siapin diri kamu. Dan bareng gua Dika, mari kita bahas topik kita kali ini. Check it out. Loki Luffy's son alias God of Mischief mungkin adalah salah satu karakter yang punya cerita kompleks di seri MCU dengan dimulai sebagai karakter villain yang berusaha menguasai Asgard dan juga bumi sampai jadi sosok anti-hero yang membantu Thor dan juga para Asgardian di film Thor Ragnarok dan juga Avengers Infinity War. Nah, Loki sendiri bisa dibilang sebagai karakter yang cukup banyak muncul di MCU, tepatnya dalam 6 film dari mulai trilogi Thor sampai seri Avenger. Bahkan Loki sendiri bisa dianggap sebagai salah satu villain ikonik di MCU karena hubungannya dengan Thor dan juga sifat liciknya yang selalu Loki gunakan untuk menjebak setiap lawan-lawannya. Di MCU, Loki sendiri diceritakan sebagai anak dari Raja Frost Giant yaitu Luffy yang lahir di Jotunheim dan akhirnya diadopsi oleh Raja Odin ketika dia dan juga para pasukan Asgardian lainnya bertarung melawan para Frost Giant di Jotunheim, di mana saat Odin mengadopsi Loki, Odin dengan menggunakan kekuatan sihirnya kemudian membuat Loki memiliki tampilan sama seperti para Asgardian dan juga membesarkan Loki bersama dengan Thor sebagai saudaranya. Lalu di Asgard, karena Loki di sini nggak tertarik sama seni bertarung dari para Asgardian, Loki akhirnya malah belajar sihir sama ibu angkatnya Frigga yang jadi orang terdekat Loki melebihi Odin yang sudah mengadopsinya. Di mana Frigga sendiri kemudian mengajarkan Loki semua hal yang dia tahu tentang sihir Asgard sehingga Loki pada akhirnya bisa menguasai Asgardian Magic yang membuat Loki bisa menggunakan sihir Asgardian untuk membuat ilusi dan juga menciptakan senjata. Next, Odin lalu membawa Thor dan juga Loki untuk mengunjungi bumi, di mana saat Odin dan juga para Asgardian lainnya mengajarkan bangsa Norway kebudayaan dari para Asgardian sekaligus menunjukkan mereka kekuatannya. Hal ini kemudian membuat bangsa Norway jadi menyembah para Asgardian sebagai dewa mereka, termasuk Thor sebagai God of Thunder dan juga Loki sebagai God of Mischief karena berbagai macam trik dan juga ilusi yang selalu Loki gunakan untuk menjahili saudaranya Thor. Lalu kembali lagi ke Asgard saat Thor akan dinobatkan sebagai raja selanjutnya menggantikan Odin. Secara tiba-tiba para Frost Giant kini bisa memasuki Odin Vault dan berusaha mencuri Casket of Ancient Winter yang bakal digunakan oleh para Frost Giant untuk mengembalikan kekuatan mereka seperti dulu. Dimana usaha ini gagal karena Odin kemudian memanggil senjata pamungkasnya yaitu Destroyer untuk menghabisi seluruh Frost Giant yang ada di sana. Nah, momen ini sendiri kemudian dimanfaatkan oleh Loki yang iri sama Thor karena dia bisa jadi raja untuk menghasut Thor supaya Thor menyerang Jotunheim demi membalaskan dendam pada para Frost Giant yang membuat Thor ditunda untuk jadi raja dan para Asgardian yang jadi korban saat Frost Giant mencuri Casket of Ancient Winter. Dan akhirnya karena hasutan Loki, Thor kemudian memimpin rekan-rekannya termasuk Warrior of Three, Lady Sif dan juga Loki sendiri ke Jotunheim untuk menyerang para Frost Giant yang ada di sana. Di mana serangan ini gagal karena kelompok Thor pada akhirnya berhasil dipojokkan oleh pasukan Frost Giant pimpinan Luffy yang kemudian membuat Odin terpaksa datang ke Jotunheim untuk menyelamatkan kelompok Thor yang sudah merusak perjanjian damai antara Asgardian dan juga para Frost Giant lewat serangan mereka. Dan hal ini kemudian membuat Odin sangat marah kepada Thor yang membuat Odin akhirnya membuang Thor ke bumi bersama palu Mjolnirnya yang hanya bisa diangkat jika Thor sudah dianggap layak lagi.
Nah, setelah kejadian itu, Loki sendiri akhirnya sadar kalau dia selama ini adalah Frost Giant saat dia memegang Casket of Ancient Winter yang menunjukkan bentuk aslinya sebagai seorang Frost Giant. Dimana hal ini kemudian membuat Loki marah kepada Odin yang akhirnya memicu Odin untuk memasuki masa Odin Sleep karena begitu banyak stres yang dia terima saat menghadapi masalah Thor, Loki, dan juga perang dengan Frost Giant. Lalu di saat Odin kini memasuki masa Odin Sleep, Loki pada akhirnya ditunjuk sebagai pengganti sementara dari Odin sebagai Raja Asgard, dan saat dia menjadi raja, Loki kemudian memerintahkan Destroyer untuk menghancurkan Thor supaya Thor tidak merebut tahtanya sebagai Raja Asgard sekaligus menjalankan rencananya untuk membunuh Laufey dan juga menghabisi seluruh Frost Giant dengan menggunakan energi Casket of Ancient Winter di Bifrost untuk menghancurkan planet Jotunheim. Sampai akhirnya rencana Loki untuk menghancurkan Jotunheim kini gagal karena Thor berhasil mencegah Loki dengan menghancurkan Rainbow Bridge yang menyambungkan Asgard dan juga realm lainnya. Dan sesaat setelah itu ketika Thor dan juga Loki hampir jatuh dari Rainbow Bridge yang sudah dihancurkan oleh Thor, Odin kemudian terbangun dari Odin Sleep-nya dan berusaha menyelamatkan mereka berdua. Namun sayangnya ketika Odin menolak alasan Loki yang berusaha untuk menghancurkan Jotunheim demi Odin, hal ini tentunya membuat Loki kecewa sama Odin dan memilih untuk jatuh ke luar angkasa. Sebelum akhirnya Loki kemudian masuk ke dalam sebuah wormhole yang tercipta karena Bifrost dan berakhir di sebuah universe bernama Sanctuary, di mana di sana dia bertemu dengan Mad Titan Thanos dan juga The Other yang mau membantu Loki untuk jadi penguasa bumi jika Loki bisa membantu Thanos untuk mendapatkan Tesseract yang disimpan oleh S.H.I.E.L.D. Thanos sendiri kemudian membantu Loki dengan menyediakan pasukan Chitauri dan juga mempersenjatai Loki dengan tongkat Mindstone yang kemudian digunakan oleh Loki untuk mempengaruhi Erik Selvig, teman manusia dari Thor, untuk menciptakan alat yang bisa membuat portal luar angkasa dengan menggunakan kekuatan Tesseract dalam proyek Pegasus yang didirect langsung sama S.H.I.E.L.D. Dimana lewat portal ini, Loki akhirnya bisa pindah ke bumi dan memanfaatkan kembali Erik Selvig untuk menciptakan portal lain yang bisa digunakan oleh Loki untuk membawa pasukan Chitauri dalam menginvasi bumi. Namun sayangnya invasi Loki ini berujung pada kegagalan dengan Loki yang pada akhirnya dikalahkan oleh para Avenger yang membuat Loki ditangkap dan dibawa kembali oleh Thor ke Asgard untuk diadili. Di mana dalam prosesnya Thor sendiri kemudian membebaskan Loki untuk meminta bantuannya dalam mengalahkan Malekith dan juga Curse yang sudah menyerang Asgard dan juga membunuh ibunya Frigga saat Malekith mencari Aether yang ada dalam tubuh Jane Foster yang berada di Asgard. Nah, Loki sendiri pada akhirnya setuju untuk membantu Thor pergi ke tempat Dark Elf Svartalheim setelah Thor menjanjikan Loki kalau dia bakal dapat kesempatan untuk membalaskan dendam Frigga yang jadi salah satu orang di Asgard yang paling dia sayangi. Next, setelah melewati berbagai penjagaan dari pasukan Asgard, Loki akhirnya berhasil membawa Thor bersama Jane Foster untuk pergi ke Svartalheim, di mana di sana dia kemudian membantu Thor untuk melawan Malekith dan juga Curse dengan berpura-pura mengkhianati Thor dan menyerahkan Jane Foster kepada Malekith, yang kemudian berakhir dengan Loki yang berhasil membunuh Curse dengan mengaktifkan granat black hole di tubuh Curse, di mana sebelum Curse mati, Curse sendiri sempat menusukkan pedangnya ke tubuh Loki yang membuatnya terluka parah dan akhirnya mati. Surprise, surprise, ternyata Loki sendiri belum mati karena Loki yang terlihat mati di sini sebenarnya cuma salah satu ilusi dari Loki yang digunakan oleh Loki untuk menipu Thor, Jane Foster, dan juga Odin, dimana saat Odin menyuruh salah satu penjaga Einherjar untuk mengecek ke Svartalheim, Loki langsung membunuh penjaga itu dan menyamar sebagai dirinya supaya Loki bisa pergi ke Asgard tanpa diketahui oleh siapapun termasuk Thor dan juga Odin. Sampai akhirnya penyamaran Loki pun berhasil dibongkar oleh Thor setelah Thor kembali dari misinya di Muspelheim untuk mencari penyebab dari Ragnarok, dimana setelah penyamarannya terbongkar, Loki kemudian membantu Thor untuk mencari Odin yang dulu dia tinggal di bumi, tepatnya di rumah Jompo Shady Ekri yang sekarang sudah dihancurkan. Lalu dengan bantuan dari Doctor Strange, mereka sendiri kemudian bisa menemukan Odin yang kini berada di sebuah tebing di daerah Norway, dimana di sana Odin yang sekarat menjelaskan pada mereka tentang kejadian Ragnarok
yang bukan dimulai oleh Surtur melainkan dimulai oleh Hela, putri dari Odin yang dulu membantu Odin untuk menaklukkan Nine Realm. Lalu setelah Odin menjelaskan Ragnarok dan juga memberitahu Loki dan juga Thor bagaimana Odin begitu mencintai mereka sebagai anaknya, Odin kemudian mulai pudar dan akhirnya berubah bentuk menjadi energi yang terbang ke langit, dimana sesaat setelah kepergian Odin, Hela kemudian muncul dan berhadapan langsung dengan Thor dan juga Loki. Dan karena di sini mereka tidak bisa mengimbangi kekuatan Hela, Loki sendiri akhirnya memutuskan untuk kabur dengan membawa Thor menggunakan Bifrost. Tapi sialnya, Hela justru malah mengikuti mereka ke Asgard dengan menggunakan Bifrost, di mana dalam perjalanan mereka menuju Asgard, Hela kemudian membuat Loki dan juga Thor terlempar dari Bifrost dan akhirnya terdampar di sebuah planet bernama Skaar yang dikuasai oleh seorang pria bernama Grandmaster. Dimana saat Loki berada di planet itu dengan kemampuan manipulasinya yang hebat, Loki pada akhirnya berhasil menjadi orang terdekat dari Grandmaster dan mendapatkan segala fasilitas dari Grandmaster saat dia berada di planet Skaar. Sementara saudaranya yang terlambat tiba di Skaar, kini terpaksa harus menjadi gladiator di turnamen mematikan Contest of Champion yang diadakan oleh Grandmaster, di mana di sana Thor berhadapan dengan teman lamanya Hulk yang jadi champion dari Grandmaster di turnamen itu. Lalu setelah Thor berhasil menyadarkan Hulk sebagai sosok manusianya yaitu Bruce Banner dan juga meyakinkan Valkyrie untuk membantunya kembali ke Asgard, dengan bantuan Valkyrie, Thor kemudian bisa menangkap Loki dan memaksanya untuk membantu mereka kembali ke Asgard. Nah, mereka sendiri kemudian memulai rencananya dengan membebaskan para gladiator dari Grandmaster dan memulai pemberontakan di sana, yang membuat Loki dan juga Thor sekarang bisa mencuri pesawat milik Grandmaster yang bernama Commodore, dimana sebelum mereka naik ke kapal itu, seperti kebiasaan Loki sebelumnya, Loki pada akhirnya berusaha berkhianat pada Thor dengan menggunakan jebakan ilusinya yang Loki gunakan untuk mengulur waktu Thor sambil dia memanggil pasukan Grandmaster untuk menangkap Thor supaya dia bisa mendapatkan imbalan dari Grandmaster. Namun rencana ini kemudian gagal karena Thor ternyata udah tahu nih rencana Loki yang bakal mengkhianatinya, sehingga ini membuat Thor kemudian mengaktifkan Obsidian Disc yang ditempel Thor secara rahasia di punggung Loki, yang membuat Loki tersetrum sampai dia nggak bisa bergerak lagi ketika Thor, Bruce Banner dan juga Valkyrie pergi ke Asgard dengan menggunakan Commodore. Sampai akhirnya Loki kemudian diselamatkan oleh Korg dan juga pasukannya yang membantu Loki pergi dari planet Skaar menuju Asgard. Dimana setelah Loki sampai di Asgard, Loki kemudian membantu Thor dan juga kelompoknya untuk mengalahkan Hela dengan menaruh kepala Surtur di Eternal Flame yang membuat Surtur hidup kembali dan menghancurkan Asgard seperti peristiwa Ragnarok yang sudah diramalkan sebelumnya. Dan karena planet Asgard kini sudah hancur lebur oleh Surtur, Thor sekarang mau tidak mau harus memimpin para Asgardian bersama dengan Korg, Mick, Hulk, Loki dan juga Valkyrie untuk mencari planet baru yang bisa ditinggali oleh mereka. Yang membuat Thor akhirnya memutuskan untuk pergi ke bumi, di mana dalam perjalanannya Thor kemudian diserang oleh Thanos yang mengincar Tesseract yang ternyata secara diam-diam sudah diambil oleh Loki dari Odin Vault. Dan saat Thanos mengancam Loki kalau dia akan membunuh Thor dengan menggunakan Power Stone, Loki pada akhirnya mengeluarkan Tesseract yang dia simpan sebelumnya kepada Thanos, yang kemudian direbut oleh Thanos setelah dia mengalahkan Hulk yang sebelumnya diperintah oleh Loki untuk menghajar Thanos. Tapi usahanya untuk menghentikan Thanos ternyata nggak berhenti sampai situ, karena Loki sendiri punya siasat lain untuk menyerang Thanos secara diam-diam dengan berpura-pura melayani Thanos. Sampai akhirnya rencana ini pun gagal dan malah membuat Loki dibunuh oleh Thanos. Lanjut di timeline waktu lain ketika Tony Stark, Steve Rogers dan juga Scott Lang berusaha mencuri Tesseract di kejadian Avenger pertama, Tony Stark yang didorong oleh Hulk tanpa sengaja melepas Tesseract ke dekat Loki yang saat itu sudah ditangkap oleh Avenger dan akan dibawa Thor menuju Asgard. Dimana saat Loki melihat Tesseract itu, Loki kemudian menggunakannya untuk kabur dari para Avenger, yang membuat cerita Loki kini berlanjut dengan bekerja untuk TVA karena dia sudah kabur dari timeline waktunya sendiri, yang bakal kita lihat kejelasannya di series Loki nanti ya.
So itu dia pembahasan kita kali ini tentang timeline Loki. Dan buat kamu yang ingin mengeksplor lebih dalam tentang karakter Loki di MCU, kamu bisa langsung aja tonton trilogi film Thor, Avenger Infinity War, dan juga Avenger Endgame. So like, share video ini, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Komentar juga untuk detail-detail yang gue lewatkan. Dan juga follow akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang gak kalah seru. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Dika, and keep exploring the universe. Ciao.